Hai, selamat siang guru-guru hebat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama rekan guru saya, Ibu Ellen, yang mengampu pelajaran fisika. Selamat menyaksikan. Ibu Ellen, apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Ya Ibu, dengan tujuan untuk mengetahui tujuan pembelajarannya Ibu dan juga hal-hal terkait proses pembelajarannya Ibu di dalam kelas. Nah, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini juga untuk membuat Ibu merasa lebih rileks, nyaman, dan juga lebih percaya diri dalam kelas ya Ibu ya. Iya. Sebelum melakukan observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Siap Ibu? Siap? Oke. Yang pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan di kelas? Hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu untuk memahami konsep gerak lurus berubah beraturan yang biasa disingkat GLBB. Yang kedua itu adalah peserta didik mampu untuk membedakan konsep GLBB dipercepat dengan konsep GLBB diperlambat. Serta yang terakhir itu adalah peserta didik mampu untuk menyelesaikan soal perhitungan terkait konsep GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, jadi dalam pembelajaran sebentar, Ibu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami konsep GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya Ibu. Iya. Yang kedua adalah membedakan konsep GLBB diperlambat dan dipercepat. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal perhitungan GLBB terkait di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua adalah apa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di kelas Ibu? Ada 2 aspek yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, di mana peserta didik itu mampu untuk memahami konsep dari pelajaran hari ini, yaitu konsep GLBB. Dan yang kedua itu dari aspek keterampilan. Jadi anak-anak mahir untuk melakukan perhitungan dan menyelesaikan soal terkait dengan konsep GLBB yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya Ibu ya, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu memahami konsep GLBB, dan juga keterampilan, yaitu agar peserta didik mahir dalam menghitung soal terkait GLBB ya Ibu ya. Yang ketiga adalah apa strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Oke, baik. Yang pertama dari strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpatok pada kesiapan belajar siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, model pembelajaran yang saya akan lakukan nanti adalah discovery learning dengan metode tutor sebaya. Oke. Baik ya Ibu, jadi sebentar Ibu akan memberikan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berkaitan dengan kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua adalah model pembelajaran discovery, dan yang ketiga adalah metodenya tutor sebaya. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan observasi kelas ini? Observasi boleh terjadi nanti di hari Selasa, di jam pertama sampai jam ketiga di kelas 8B. Ini mata pelajaran. Oke, baik Ibu ya. Jadi observasi kita akan kita laksanakan pada hari Selasa pada mata pelajaran fisika ya IPA ya Ibu. Oke, jam 1 sampai 3 dan juga di kelas 8B. Ya. Oke, baik Ibu, nanti di kelas saya akan melihat dan mencatat kegiatan Ibu di kelas ya Ibu. Dan setelah selesai observasi, kita akan lanjut percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini?
ada informasi baru Ya. yang saya dapatkan, bahwa saya baru tahu kalau sebelum observasi atau supervisi akademik yang saya tahu, Ya. ada yang namanya tahapan pra-observasi. Ternyata tahapannya itu dimulai dari pra-observasi, Ya. kemudian observasi, dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Seperti itu. Baik Ibu, jadi dari percakapan kita hari ini ya, Ibu mendapat hal baru, yaitu ada kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi dalam supervisi akademik. Iya, baik Ibu ya. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita berbincang bersama terkait supervisi akademik ya Ibu ya. Kita ketemu di kelas. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ellen. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Namun hari ini kita ditemani oleh pengajar topik saya, Ibu Mary Tarigan. Selamat Ibu. Iya, saya akan bertanya-tanya sedikit pasca observasi di kelas ya Ibu ya. Iya. Iya. Oke, bagaimana perasaan Ibu selama proses mengajar tadi di kelas Ibu? Saya merasa baik dan cukup puas selama proses pembelajaran tadi, ya, walaupun ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, tetapi secara garis besar semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi Ibu merasa puas Iya. setelah Ibu mengajar di kelas ya, namun ada beberapa hal, tapi overall sejauh ini Ibu merasa puas. Oke, baik. Menurut Ibu, proses pembelajaran di kelas tadi, apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu? Ada beberapa situasi yang di luar prediksi saya, yang ternyata baru saya temukan permasalahannya, karena kali ini materi yang saya bawakan itu berkaitan dengan perhitungan. Saya menemukan ada beberapa faktor yang menghambat di mana anak-anak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal perhitungan. Tetapi secara garis besar mereka mudah dan cepat memahami konsep yang diberikan. Ya, baik. Jadi Ibu ada beberapa situasi di luar prediksi Ibu, yaitu Iya. tentang perhitungan tadi ya Ibu ya. Iya. Beberapa anak-anak mengalami kesulitan dalam hal numerasi tadi Ibu ya. Oke, baik. Ibu, menurut Ibu skala 1 sampai 10 saat ini Ibu berada di posisi yang berapa ini? Saya rasa saya di posisi nomor 8 ya. Jadi saat ini Ibu berada di posisi yang ke-8. Kira-kira skala 1 sampai 10 menurut Ibu skala ideal seperti apa? Kalau dari 1 sampai 10, idealnya itu 9. Saya rasa 9 itu sudah baik, sudah bagus. Oke, jadi menurut Ibu skala 1 sampai 10 posisi idealnya Ibu adalah yang ke-9 ya Ibu ya. Nah, saya mau tahu nih Ibu, kira-kira untuk mencapai posisi ideal ini apakah ada kiat-kiat atau langkah-langkah untuk mencapai posisi ideal tersebut? Yang pertama, yang mungkin sudah saya lakukan tadi selama pembelajaran di kelas itu adalah menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebetulan yang baru saja saya terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi khusus pada konten.
Kemudian teknik pembelajaran yang juga digunakan, metode pembelajaran yang digunakan itu adalah metode tutor sebaya. Walaupun hanya mengambil beberapa, ada langkahnya itu pada saat penyelesaian soal, itu anak-anak diberikan untuk tutor sebaya, membantu teman yang kurang mampu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan numerasi. Karena tadi saya menyampaikan bahwa ternyata itu di luar prediksi saya, banyak anak-anak, segelintir anak-anak itu yang kesulitan menyelesaikan soal perhitungan. Ternyata setelah ditelusuri, mereka itu kewalahannya karena ada sebagian anak yang belum bisa menyelesaikan operasi hitung khusus untuk pembagian. Jadi mungkin solusi ke depannya, mereka ini harus sering-sering 15 menit sebelum KBM dimulai mungkin diuji dengan soal-soal yang mengasah keterampilan menyelesaikan soal pembagian. Kalau perkalian itu mereka sudah baik, hanya kalau pembagian mereka butuh waktu untuk menyelesaikan. Nah, saya pikir itu metode solusi yang perlu saya lakukan nanti di pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, kiat-kiat atau langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya itu adalah yang sudah Ibu lakukan saat ini ya. Itu yang pertama, Ibu sudah melakukan atau menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi khususnya konten ya Ibu ya. Oke, baik. Yang kedua tadi metode yang Ibu gunakan adalah tutor sebaya. Di mana anak membantu teman duduknya atau teman yang ada di sampingnya ya. Oke, dan yang ketiga adalah yang tadi soal numerasi ya Ibu ya, soal numerasi atau soal perhitungan. Nah, ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam numerasi ini, dan Ibu sudah Ibu ada ini ya, saya apresiasi Ibu sudah menemukan solusi Ibu sendiri terkait masalah anak tentang operasi hitung tadi. Jadi yang Ibu lakukan ke depannya adalah 15 menit, Ibu sediakan 15 menit untuk anak-anak tersebut yang mengalami kesulitan diuji dengan soal-soal tentang pembagian. Nah, karena perkalian tadi sudah ya Ibu ya. Nah, karena pembagian dengan perkalian kan berhubungan ya Ibu ya. Oke, baik. Solusi yang sangat bagus ya Ibu ya. Luar biasa Ibu sudah mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik. Saya akan melihat perkembangan Ibu ke depannya untuk melakukan solusi ini ya di hari yang akan datang atau pada pertemuan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih sudah berbincang dengan saya hari ini. Ya, selamat siang.